Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Global Web, suara santri untuk dunia. Baiklah nih teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang kelulusan seorang santri yang akan mengikuti Jamnas nih. Tapi sebelum itu kenalan dulu nih dengan Ana nih. Ana nih host baru yang menggantikan Aki Abian dari podcast sebelumnya. Karena Aki Abian, sedikit info nih ya, Aki Abian telah lulus dari ICBS nih. Bella kenalin nih, nama Ana Muhammad Farhan. Ana berasal dari Kota Dumai, kelas sekarang sedang duduk di kelas 11 12 IPC dan tinggal di asrama Harvard 2 di Komplek Global Putra. Baiklah nih, tentu narasumber yang kita panggil ini bukan narasumber yang main-main gitu kan. Ya dia nih lulus untuk mengikuti Jamnas. Baiklah, langsung aja kita tanya nih kepada akhi kita nih. Assalamualaikum Nahlan. Waalaikumsalam bang. Baiklah Nahlan, kok bisa sih Nahlan nih? Cobalah Nahlan perkenalan diri dulu nih. Halo guys, perkenalkan nama Ana Nahlan Agani. Ana kelas 7 1 Andalusia, asrama Munchen 3. Dan Ana tinggal di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oke, berarti Nahlan nih tinggal di Kepulauan Riau nih ya. Iya. Oke, abang panggilnya Nahlan aja ya. Siap. Nahlan. Oke, jadi Nahlan nih kan tinggal di Kepulauan Riau, mengikuti Jamnasnya tuh dari ICBS Global. Iya bang. Berarti Nahlan mengikutinya tuh dari cabang Payakumbuh gitu ya? Enggak bang, Nahlan ikut dari cabang 50 kota bang. Oh, berarti ikut dari cabang 50 kota kemudian naik gitu. Emang Jamnas ini apa sih sebenarnya? Jamnas nih bang, berkaitan tentang pramuka, yaitu Jambore Nasional bang. Jadi Jambore Nasional ini bang diadakan setiap 5 tahun sekali bang. Bergengsi dong Iya. gara-gara 5 tahun sekali. Wis bisa pula kawan kita nih lulus ya kan. Alhamdulillah kan. Emang gimana sih cara-cara untuk seleksinya? Kalau misalnya seleksi Jambore Nasional di Kabupaten 50 Kota ini, menurut Ana, ya ada sulitnya, ada mudahnya bang. Ya sulitnya tuh apa tuh? Kalau sulitnya itu kita harus mengerjakan pos-pos, dan itu pun pos-posnya bukan dekat bang. Jadi setiap kita jalan ke posnya tuh pasti ada tantangannya bang. Oh, berarti kayak hiking gitu ya. Kita disuruh nge-hiking. Ya. Berarti di tiap pos ada tantangannya tuh. Kayak nanti lewati jurang gitu. Ah, Apa gimana nih? kayak misal kita nanti diberikan oleh pembina pelatihan di sana tuh, kayak kita disuruh merayap di sini, disuruh jogging dulu lah atau apa gitu lah bang. Oh, berarti di setiap pos, di pos ini jogging dulu, di pos ini merayap kalian. Berarti susah dong seleksi untuk bisa mengikuti ini ya. Tapi seleksinya bertahap kan? Seleksinya kalau di Kabupaten 50 Kota nih, kami berkemah 3 hari Berkemah 3 hari. ya untuk mengikuti seleksi Jambore Nasional. Untuk mengikuti aja kalian perlu berkemah 3 hari ya. Iya, Bang. Kemudian. Tuh bang, kami di situ langsung dikasih tahu siapa-siapa aja nih bang yang lulus nih bang. Langsung Setelah seleksi 3 hari itu bang. langsung dikasih tahu. Iya. Berarti kayak nggak ada yang namanya nepotisme atau nggak ada yang namanya ngambil emang udah bayar gitu ya kan. Tapi emang kayak dia nih bagus nih, emang udah dari awal dia ngikutin dengan semangat gitu ya kan. Emang Nahlan nih lulus di Jamnas nih di bagian apa sih? Kalau Nahlan di bagian semuanya sih bang, kalau menurut Jadi berarti Nahlan nih lulus di bagian pioneeringnya, bagus di bagian mengikatnya atau segala macam gitu kan di bagian pramuka. Oke, tapi nilai Nahlan paling tinggi di situ apa sih? Kalau Nahlan, menurut Nahlan nilai Nahlan paling tinggi itu di pioneering sih bang. Di pioneering. Emang Nahlan disuruh ngikat apa tuh di situ? Di situ disuruh mengikat kayu dengan tali di SKU nomor 17. Oh, berarti ngikutin juga syarat-syarat apa tuh? Syarat SKU tuh? Syarat kecakapan umum bang. Syarat kecakapan umum Iya. berarti harus ngikut itu. Iya, Bang. Nggak harus pandai ngikat kayu di sini Iya. gitu. Tapi salah satu ngikat kayu, Nahlan ngikat kayu pakai simpul apa tuh? Kan ngikat tuh banyak simpul-simpulnya kan. Iya. Jadi simpul yang dia haruskan gitu pakai simpul apa tuh? Kalau misalnya yang kemarin Nahlan di
tes itu nggak pakai simpul bang, dia langsung ikatannya tuh nama ikatan canggal. Ikatan canggal. Menarik kan bang? Menarik sih. Tapi gimana sih kalau mau ngikatan ikatan cambah tuh mesti ikatan mati atau gitu? Kan kita abang nih tahunya tuh cuma ikatan mati sama ikatan yang bisa dibuka gitu. Kalau ikatan canggal tuh ini kayunya bang. Ini kayu. Nah, Kemudian baru di atasnya nih ada talinya. di atas nih dia tak Nah, tali. talinya tuh diikat gini, baru nanti dari pojok sini diikat. Oh, berarti diikat Ya, memutari kayu ya gitu. sampai full dengan Kemudian tali tuh. Itu salah satu ikatan kuat juga sih bang. Kalau misalnya yang ikat tuh kuat. oke. Berarti untuk penguatan ikatan butuh orang yang kuat juga ya kan. Kenapa Dahlan tuh yakin banget sih Dahlan tuh nilai paling tingginya tuh di pioneering? Kalau menurut Nahlan, ikatan Nahlan tuh super kuat bang. Sampai harus diceknya tuh harus dipijak dulu bang, baru bisa bengkok dia bang. Kalau misalnya Oh, pakai tangan keras dia bang. oke. Berarti untuk mengecek kekuatan tali itu bisa dipijak, bisa dipakai tangan. Dipakai tangan diapain gitu tuh? Dipatahkan gini bang. Dipatahkan gitu talinya. Kayu dipegang kayu bawah sama kayu atas baru dipatahkan gini. Itu kalau Oh, punya Nahlan kemarin itu nggak bergerak bang, baru dipijak baru bergerak bang. baru di situ tuh Iya, dikasih iya, A plus gitu kan iya. sama apanya? Sama pelatihnya. Emang pelatihan di sana kan 3 hari tuh kan nggak mungkin coba pioneering aja. Apa aja sih yang Dahlan lakuin? Di situ ada namanya tuh teks pram bang. Teks pram nih kayak seperti sandi-sandi dan semapur bang. Nah, habis itu ada PBB. PBB ini menggunakan tongkat. PBB menggunakan tongkat. Berarti Dahlannya juga pandai dong PBB langkah tegak Ya, maju gitu kan. ya bang. Kemudian habis itu Habis itu ada tes kesenian sama kebudayaan sosial bang. Itu ditanya kita nih unggulnya di keseniannya di mana nih? Nah, Nahlan di situ unggulnya tuh di bernyanyi gitu bang. Dahlan pada bernyanyi gitu. Ya, Nah emang Dahlan nyanyi apa di situ waktu itu? nyanyi lagu daerah sih bang. Nyanyi lagu daerah. Ya, Oke, tapi itu juga bisa sih menambah nilai A plus gara-gara lagu daerahnya bisa dikuasai gitu ya kan. Oke. Kemudian emang selain PB di bagian Dahlan paling Dahlan tuh kayak Dahlan kurang bisa sih di sini ini sebenarnya, tapi apa yang membuat Dahlan tuh kayak bisa nggak nih lulus nih ya? kalau menurut Nahlan sendiri bisa atau nggak bisa itu urusan belakang bang. Insya Allah Nahlan semuanya bisa. Insya Allah Dahlan semuanya bisa. Oke. Berarti ya walaupun yang paling tingginya tuh Dahlan di pioneering, tapi di semuanya tuh setara gitu Ya, kan sekarang. bisa. Oke. Emang Dahlan eh emang Dahlan sebelum mau pas pemilihan nama gitu kan, itu kan deg-degan pastinya Dahlan tuh kan. Oh itu iya tuh bang. Tuh kayak Dahlan ada nggak berharap gitu? Ya Allah semoga lulus, ya Allah semoga ada nggak kayak gitu? Ada bang. Berarti Dahlan Langsung berdoa, doa sampai dalam tuh bang. Minta sama Allah tuh lulus Jamnas. berarti emang Dahlan nih emang udah niat banget Iya. dong di Jamnas nih kan. Nah, Kayak ini nih apa namanya eh cara kita bisa maju gitu kan. iya bang. Jamnas nih salah satu cara kita biar aku nih anak nih anak pramuka Iya, sejati gitu iya. kan. Oke. eh tuh Dahlan selama 3 hari tuh gimana sih makannya apa gimana di sananya? Kalau makan sih oke sih bang. Cuma nasi putih baru bawa sambal sendiri. Berarti masak sendiri juga di sana? Masak masak enggak sih bang. Cuman dimasakin nasinya. Kita bawa sambal Dari pondok dari di pondok sana. sendiri. Oke. Apa sih gimana sih first impression Dahlan nih setelah lulus gitu kan? Lulus gimana sih first impressionnya tuh? Nahlan nih senang kali melihat kalau misalnya Nahlan nih lulus. Alhamdulillah Nahlan. Nah bisa banggain nama sekolah, bisa banggain nama orang tua, bisa banggain Ide. nama provinsi It- daerah Nahlan kampus sendiri. Oke, berarti itu kayak usaha dicampur doa ada hasilnya gitu ya kan? Emang Tuh tuh gimana sih latihan-latihan apa yang Dahlan lakuin gitu waktu selama di pondok gitu?
Ya latihan tentang pramuka ya kayak sandi-sandi, semapur, PBB, pioneering. Berarti Naklan udah banyak nih tahu nih tentang semapur-semapur, tentang PBB gitu kan. Berarti apa yang membuat Naklan tuh pede nengok sekolah-sekolah lain, Naklan dia bisa lulus nih. Percaya diri Nahlan tuh kayak mana ya bang? Penuh semangat gitu bang. Pas pertama kali Nahlan datang di tempat seleksi itu, Nahlan niatkan dalam hati Nahlan, Nahlan harus bisa. Dan Nahlan habis itu merasa diri Nahlan tuh terasa semangat kali bang. Oh, berarti apa Naklan tuh pernah nggak kayak rindu sama teman-teman yang ada di pondok nih waktu selama 3 hari itu. Ada sih bang. Tetap tetap ngerasa rindu gitu kan. Wah, Ada. biasanya nih Biasanya main-main ya, main, main ya, ngobrol. ngobrol, main-main sama kawan. Oke. Berarti Naklan nih sekarang nih kayak udah udah siap kalah untuk mengikuti kelanjutan seleksinya nih kan. Ada bang. Tapi kan Jamnas nih sampai nasional gitu kan. Iya, Bang. Tuh berarti kapan gitu seleksi sampai nasionalnya gitu? Kalau kalau di Nahlan sendiri di cabang 50 kota nih dia berangkat kontingen sendiri bang. Jadi nggak harus ke kota dulu, harus ke provinsi baru ke nasional gitu nggak perlu bang. Nggak perlu gitu. Ya dia Jadi harus seleksi di Kabupaten 50 kota, habis naik kontingen sendiri baru Agustus nanti insya Allah ke Cibubur. oke, tapi dengar-dengar nih kayak Naklan mau pergi nih gara-gara udah siap kali nih dari bentuk ya kan pakai baju pramuka, pakai kacu lah segala macam gitu kan. Kapan Naklan nih mau pergi lagi nih? Kalau misalnya pergi ke TC ini namanya training center. Oh, Nahlan tuh perginya ke Kuarcap, Kuarcap Kabupaten 50 kota, ya ya. tempat Nahlan seksi. Naklan Reski. Ya, Oke, itu ngapain nih? Berarti Naklan nih mau siap-siap pergi juga nih? iya bang. Oke, emang ngapain Naklan pergi tuh? Nahlan latihan di situ sama kawan-kawan yang lulus Jambore Nasional dari beda gugus depan, beda sekolah gitu bang. Oh, dari sekolah-sekolah lain gitu kan? Ya, Berarti dari sekian banyaknya sekolah, Naklan nih salah satu orang yang lulus di sekolah kita nih ya kan? iya bang. Oke, kemarin tuh ada berapa orang aja yang lulus? Kalau dari Global Putra bang itu ada 2 orang bang. Siapa aja tuh? Itu ada Nahlan Algani sama Fatan Arkananta Kurniawan bang. Oke, emang siapa sih yang ngelatih kalian nih? Kok bisa sampai sejago ini? Kalau yang melatih kami itu ada namanya Kak Dami, Kak Mustamir, Kak Wah, Rido, Kak maksud? Rusman, Kak Aziz, Kak Bahrul, sama Kak Koyim. Oke, Kak Koyim nih. Ya, Kayak apa sering dengar nih namanya Kak Koyim nih. Kak Koyim nih nggak salah abang orang yang lulus lulus apa dah KDC ya kemarin tuh ya. lulus Raida daerah, Lulus Raimuna daerah. Raimuna daerah kan. Ya, Oke, berarti Kak Koyim nih nggak salah abang dia juga santri ya. iya bang. Oh, beliau nih santri yang udah bisa ngajar pramuka gitu. Iya bang. Oke, berarti emang banyak juga lah ustadz-ustadz dan abang-abang yang membantu Nahlan, membantu Naklan ya, untuk untuk bisa gitu bisa, kan sampai sekarang gitu ya, kan jadi anak prestasi gitu kan ya sampai ke yang nasional. sampai ke nasional gitu kan. Oke, jadi kapan nih Naklan mau pergi karantinanya nih? Kalau misalnya pergi karantinanya tuh Agustus sih bang. Agustus Naklan mau pergi karantina nih. Ya, Oke, berarti itu karantina ke nasionalnya apa tak ada karantina dulu nanti nih di apa nih? mungkin ada sih bang, cuman Nahlan kurang tahu, belum ada info selanjutnya sih bang. Oh, Nahlan nunggu info selanjutnya aja. Naklan nunggu info selanjutnya aja. Tapi kan ada nggak kemarin tuh kayak di tes-tes jurit malam gitu waktu di seleksi itu? Kalau misalnya di seleksi kemarin itu nggak ada sih bang jurit malam. Ada jurit malam ya? Berarti kurang apa gitu, kurang Ya, menantang kurang gitu kan? menantang sih bang. Kalau menurut Nahlan kurang menarik sih Bang, sama kurang Oh, menantang. sekarang Kak biasanya di sini tuh ada pergi-pergi keluar tuh ada jurit malamnya gitu kan? Ya, Emang berarti emang Naklan nih kayak udah siap nih Naklan. ya, Gara-gara ya semua udah Naklan rasain gitu kan? ya bang. Udah Naklan pelajarin gitu kan? Oke, jadi rencana Naklan nih apa yang mau Naklan lakuin ke depannya gitu? Kalau menurut Nahlan, Nahlan tuh mau jadi yang lebih lebih lagi prestasinya. Nggak sampai nasional, nanti ada yang pramukanya ke Jambore ASEAN,
Jambore Oh. internasional. Iya ya, berarti pramuka ini kan cangkupannya luas banget gitu kan. Iya, Bang. Oke, berarti rencana Nahlan nih sampai mana nih? Kalau rencana Nahlan sampai paling terakhir pramuka. Sampai hidup dan mati Iya. pun kepegang pramuka kan. Iya, Bang. Salam pramuka Salam guys, pramuka. salam pramuka. Oke. Tapi ini ya, Nahlan nih kan udah berarti terganggu juga lah kegiatan belajar mengajar Nahlan nih kan. Kalau misalnya di kelas menurut Nahlan nggak terganggu sih, Bang. Karena Nahlan walaupun Nahlan ikut pramuka gini ketinggalan catatan, ketinggalan PH, ketinggalan latihan, Nahlan langsung cepat-cepat cari kawan yang lengkap itu catatannya. Oh, berarti Langsung langsung belajar sama kawan. belajar sama kawan gitu kan. Kebetulan Nahlan nih berarti emang orangnya multi talent Iya, gitu ya kan. iya, Bang. Oke. Jadi Nahlan nih kayak pernah nggak sih ngerasa waktu awal masuk ICBS tuh ngerasa apa prestasi yang bakal gua capai di sini? Nahlan dah wanti-wanti dari awal Nahlan masuk, Nahlan akan prestasiin pramuka sih, Bang. Berarti dari SD dulu Nahlan emang udah mau pramuka gitu Iya, kan? Bang. Oke, Nahlan emang mau pramuka, emang udah semangat pramuka berarti Iya. dari waktu SD sampai sekarang nih, Iya. alhamdulillah. Itu rencananya sampai SMA pun berlanjut juga kayak pramuka tuh. Oke lah. Tuh kemudian setelah dari nasional nih apa sih yang bakal Nahlan lakuin? Yang bakal Nahlan lakuin tuh Nahlan akan mengajari gimana rasanya kalau misal pergi nasional ataupun pramuka nasional, Bang. Nahlan akan ajari sama kawan-kawan Nahlan. Nahlan bakal ceritain Ya, apa aja ya, pengalaman ya. iya, Bang. Tapi pengalaman dari seleksi ya udah menarik lah ya kan, apalagi pengalaman nanti kalau udah pergi anak nih gini-gini dah Iya. gini-gini ya kan, dah ngelakuin ini di sini, dah jalan-jalan kemari ya kan. Oke, baiklah. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir nih kan pramuka tuh ada juga yang disuruh buat peta-peta gitu. Nah, kalian pandai nggak buat peta-peta gitu? Pandai, Bang. Peta-peta itu peta-peta tuh sama juga ada namanya peta perjalanan. Peta perjalanan kita nih membuat peta, Bang. Membuat peta perjalanan di mana kita jalan, misal disuruh kita nih suruh jalan ke misal hiking lah. Hiking, kita suruh ke pos pertama, suruh ke pos kedua. Itu kita ada pita-pitanya, ada pita perjalanannya. Ngebuat peta-peta nih gimana nih? Membuat pita-pita tuh gampang sih, Bang, menurut Gampang menurut Nahlan ya. Berarti ya kayak cuma jalan di sini lurus tuh, nanti nengok kompas ada berapa nanti di bidik pakai kompas. di bidik pakai kompas berapa gitu ya kan. derajat. Berapa derajat ini belokannya 2 derajat dan tulis 2 derajat gitu kan. Oke, itu nanti dibikin samping-sampingnya ada sawah, ada pohon-pohon gitu kan. Oke, berarti Nahlannya emang udah diajari semua nih sama kakak-kakak pramukanya tuh kan. Udah, Bang. Berarti emang udah Nahlan nih Udah wajib maksimal kali itu, Bang. berarti emang kakak-kakak pramuka pun udah pikir Nahlan nih harus difokuskan nih di pramuka nih, ada bibit-bibitnya gitu ya kan. Saya dengar-dengar kemarin tuh Nahlan tuh bagus sekali. Dari kakak Koyumnya pun dengar-dengar abang Nahlan nih bisa lah untuk mencapai sampai nasional nih. Oke, mungkin sampai sini aja nih cerita perjalanan Nahlan nih kan udah mencapai ke titik dimana dia bisa mengikuti seleksi selanjutnya nih di kota. Tapi tadi langsung lanjut ke gugus depan ya kan. Kita tunggu aja nih informasi selanjutnya nih ya kan, sampai ke nasional ditunggu nih. Kita akan cerita lagi nih, mungkin bakal jumpa lagi dengan Nahlan nih, menceritakan pengalamannya apa aja yang bakal dilakuin Nahlan nih ketika di nasional ya kan. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.